Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa yang ada di Surya Nuswantara TV? Berjumpa lagi dengan saya, Antik Wijaya. Di kesempatan hari ini tentunya kita berada di Talkshow Suara Rakyat. Mana penonton bayarannya? Terima kasih. Terima kasih untuk para fans-fans saya yang selalu setia menemani saya di sini ya. Selalu hadir untuk Anda semua, tapi mereka orangnya memang tidak behind the scene, tidak suka tampil di depan kamera, selalu di belakang kamera ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk supportnya ya teman-teman ya, boleh tepuk tangan ya sekali lagi. Oke, dan tentunya luar biasa sekali setiap episode dari Talkshow Suara Rakyat itu pasti menarik. Dan episode kali ini kita punya tema cantiknya Soloku. Nah, cantiknya Soloku. Kalau ngomongin soal cantik, itu pasti ada hubungannya dengan wanita. Ya, wanita nggak mungkin dong cantik pria kan nggak mungkin ya, cantik wanita. Bunga pasti hubungannya selalu yang suka dikasih bunga itu adalah wanita, semacam itu ya. Nah, sosok wanita yang cantik kali ini tidak lain tidak bukan, dia adalah pemenang dari Putra Putri Solo tahun 2021. Oke, kita ucapkan selamat datang dulu deh untuk Agatha Cusnatia Putri. Iya, selamat datang Agatha. Panggilannya siapa nih? Agatha? Agatha. Natia Putri? Agatha. Atau Cus? Yuk Cus. Yuk Cus gitu. Oke, saya jadi penasaran nih, orang tua memberi nama Agatha Cusnatia Putri. Artinya apa nih? Agatha itu artinya seorang gadis perempuan yang disayangi sama Tuhan. Untuk Cusnatia itu dari kata Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ya. Oke. Baiklah. Cusnatia Putri. Aku pikir Cus ini adalah semacam marga gitu ya. Jadi ada keturunan dari ayah atau ibu yang ada marganya Cus ini tadi gitu ya. Ternyata bukan ya. Bukan. Ya. Oke, baiklah. Kita ucapkan selamat datang nih sebelumnya. Ini jadi Terima kasih. boleh kita gambarkan ya seorang Agatha ini dari pertama first impression ketemu ya. Ini udah menunjukkan banget kalau dia tuh auranya terpancar dari dalam keluar. Even nggak dandan sekalipun tetap cantiknya terpancar ya. Kamu cantik dari hatimu, mungkin ini ya. Oke, dan nampaknya Solo ini tidak salah memilih Agatha Cusnatia Putri sebagai Putra Putri Solo 2021 ya. Oke, Agatha boleh dong memperkenalkan diri, mulai dari biodata standar ya, rumah, kemudian usia, saat ini sekolah di mana gitu ya. Monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Agatha Cusnatia Putri. Saya umur 17 tahun. Saat ini saya masih bersekolah di SMA Batik 1 Surakarta, kelas 3. Bentar lagi kuliah. Wah, seru banget ya. Kayaknya udah gak sabar ya. Iya. Momen kuliah tuh udah gak sabar ya gitu. Jadi nanti suasananya mungkin akan lebih berbeda. Yang biasanya pakai baju putih abu-abu, akhirnya nanti bisa pakai baju yang sifatnya nggak perlu seragam, tapi tetap formal semacam itu ya. Casual formal. Oke. Rumahnya mana Agatha? Saat ini aku tinggal di daerah Menggungan, tapi sebelumnya aku tinggal di daerah Timuran di Solo Kota. Oke. Saat ini usianya 17 tahun ya. 17 tahun. Oke. Dan
ini nih, jadi bisa diceritain dong, karena nih banyak pemirsa, terus juga ada orang tua dari putra putri tentu saja yang saat ini menyaksikan ya, putra putri tercintanya yang pengen punya cita-cita untuk menjadi putra putri Solo ya. Nah ini persiapannya awal-awalnya seperti apa sih? Apakah rumit atau memang sudah disiapkan dari berapa tahun sebelumnya atau bagaimana, bisa diceritakan? Untuk persiapan di Putra Putri Solo, aku tentunya memperluas tentang pariwisata Kota Solo karena Putra Putri Solo adalah sebuah duta wisata ya. Jadi saya sebagai peserta dalam pemilihan Putra Putri Solo, saya harus memperluas pengalaman diri dan juga wawasan juga pastinya. Nah, saya juga kebetulan basic saya di Putra Putri Batik sebelumnya, sebelum mengikuti Putra Putri Solo. Jadi ya sedikit banyak adalah bekal dari Putra Putri Batik di Putra Putri Solo. Oke, jadi sudah ada pemanasan dulu ya Iya. istilahnya ya. Jadi jauh sebelum Putra Putri Solo ada Putra Putri Batik, dan di situ ada proses belajarnya juga sebelum Putra Putri Batik ya. Oke, berbicara tentang persiapan nih ya, mungkin terinspirasi dari siapa gitu dulu? Tentunya aku terinspirasi dari Putri Solo tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Mbak Hana. Nah, Mbak Hana ini kebetulan kakak kelas di SMA. Jadi bisalah sharing-sharing waktu karantina Putra Putri Batik juga yang mengisi acara kebetulan Mbak Hana. Jadi banyak pengalaman yang bisa saya dapat dari Mbak Hana. Oh gitu, jadi terinspirasi dari Kak Hana ya. Iya. Oke, dari Mbak Hana. Dan cita-cita untuk menjadi Putra Putri Solo itu muncul dari usia berapa? Dari usia 16 tahun, waktu saya masih menjadi Putri Batik, saya sangat terinspirasi dari Mbak Hana untuk ikut Putra Putri Solo. Dari Putri Batik ya. Iya. Sebelumnya pas waktu pengen ikut Putri Batik itu gimana? Karena didorong orang tua atau karena Sebenarnya untuk Putra Putri Batik itu iseng aja sih. iseng aja? Iya, karena Nah, kan bisa diceritain. temen deket aku namanya Putri, dia itu pengen banget nih ikut Putra Putri Batik. Tapi dia kan agak minder orangnya. Dia bilang, ayo Ca, ikut Ca gitu. Terus akhirnya ikut berdua. Nah ternyata kita berdua sama-sama bisa lolos. Dan alhamdulillah aku dapat juara 2 di Putra Putri Batik gitu. Dan itu adalah teman sejati yang sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang gitu teman-teman sejati hanyalah sebuah nama ya. Jadi terselubung pertemanan tapi di belakangnya mereka berkompetisi. Kadang-kadang nggak sehat juga ya. Tahu teman kita cita-citanya pengen jadi apa, tahu-tahu mereka daftar sendiri, nggak ngasih tahu. Tapi teman kamu luar biasa loh ya. Nah, ini kayaknya terinspirasi. Saya berstatement seperti ini terinspirasi dari pengalaman pribadi. No, I'm kidding. Iya, jadi teman kamu namanya siapa? Putri. Putri sempat jadi juara juga? Putri kebetulan masuk di finalis dan belum dapat juara. Belum dapat juara. Oke. Putri, kamu juara di hati ini nih, teman kamu ya, juara di hatiku juga ya. Oke. Karena kadang-kadang tuh di tengah persahabatan kadang itu juga sering ada kompetisi macam itu ya. Sekali. Rasa iri, itu manusiawi sekali sebenarnya. Cuman kompetisi dari Putri ini kompetisi yang sehat ya. Iya. Oke. Luar biasa. Teman seperti Putri ini harus dijaga loh ya. Iya. Dijaga kelestariannya. Maksudnya tetap terjaga pertemanannya ya. Oke, Agatha. Jadi bisa diceritakan dong gimana pengalamannya ini terpilih menjadi Putra Putri Solo 2021 gitu. Jadi dari yang dulu seperti apa, terus di sini akhirnya jadi seperti apa gitu, bisa diceritakan. Untuk jadi Putra Putri Solo tentunya pertama dari tahap pendaftaran. Di tahap pendaftaran ini karena di masa pandemi Covid seperti ini, jadi semua dilakukan secara online. Waktu itu pendaftarannya aku ingat banget itu dari link yang ada di bio Instagram Putra Putri Solo. Aku daftar di situ, itu masih jauh banget sama hari penutupan.
Nah waktu itu aku daftar, terus pas tanggal 30 itu ditutup. Nah ternyata langsung besoknya itu langsung tes tertulis sama tes public speaking. Di situ aku langsung, hah ini nggak ada persiapan sama sekali gitu kan ya, nggak ada waktu buat belajar juga. Terus akhirnya ya udah modal bismillah aja. Modal bismillah. Pas dateng lihat pesertanya, wah banyak banget. Udah pada ini kan mereka tuh kayak belajarnya tuh ambis banget gitu. Iya dong. Pada baca-baca gitu, searching. Aku kayak cuma ini belajar apa ya? Ini belajar apa ya? Terus waktu masuk ke ruang ujiannya, dikasih soal itu bener-bener, wah ini apa ya? Aduh jawab sebisanya aja deh. Nah, waktu selesai tes tertulis, lanjut ke tes ke tes public speaking. Nah, di public speaking itu briefing sebelumnya itu katanya 3 menit untuk menjelaskan tentang tema yang dibawakan pada tahun itu. Itu temanya waktu itu Hanggaya Kuncaraning Nagari. Nah, yang artinya adalah? Yang artinya itu adalah sebuah slogan dari PB10. Artinya itu mencapai ya, mencapai kemasyhuran negeri. Jadi untuk harapan para generasi muda, untuk semoga para generasi muda ini bisalah mengangkat lagi nama kota Solo seperti itu. Karena pandemi seperti ini kan mulai redup ya. Nah, apalagi di bidang pariwisata. Di sektor pariwisata. Iya, pastinya kan banyak yang ditutup, perbatasan seperti itu. Nah, waktu public speaking ternyata dikasih tahu temanya dan juga waktunya cuma 1 menit. Nah, waktu maju, aku tuh bener-bener gak tahu aku ngomong apa. Aku turun panggung tuh kayak ngeblank gitu. Aku tadi ngomong apa ya di atas? Bener-bener gak tahu. Terus akhirnya waktu pulang nggak inget ya? Iya, saking deg-degannya. Tapi sudah dilalui, nggak inget, ngalir gitu aja ya. Waktu pulang nunggu sore ini kan pengumumannya di Japri pakai bahasa ya. Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Bahasa Indonesia, tapi waktu itu aku ada kalimat yang bahasa Inggrisnya sedikit. Nah terus habis itu waktu sore pengumumannya lewat Japri WA, aku tunggu-tunggu kok nggak ada, apa nggak lolos ya gitu. Terus ternyata sekitar jam 5 sore itu ada WhatsApp dari Panitia Putra Putri Solo, ternyata aku lolos di 20 besar. Besoknya aku datang lagi untuk mengikuti tes wawancara dan juga unjuk bakat. Nah di situ bakatku karena di basic aku kan penyanyi ya. Nah jadi aku nyanyi, dan waktu aku nyanyi karena aku waktu unjuk bakat itu maju duluan, jadi semua mata satu ruangan tuh ngelihat ke aku. Makin deg-degan dong aku ya. Udah paling kecil, terus maju pertama kayak udah sok tahu aja akunya. Terus kayak udah paling bener iya. aja ya gitu. Terus, tapi modal utama dari kesuksesan itu adalah sebuah kepercayaan diri. Betul. Iya. Yang penting pede aja dulu. Pede aja dulu betul. Terus waktu setelah unjuk bakat, aku diwawancara. Nah di wawancara itu ada 5 pos seingat. Nah itu bener-bener setiap posnya tuh susah. Aku akuin susah tesnya. Tapi ya tesnya lebih pada apa aja? Tesnya itu ada kepribadian, kepariwisataan, kebudayaan, bahasa Inggris sama wawasan umum. Nah, menurut aku yang paling susah itu di kebudayaan sama bahasa Inggris. Karena waktu di kebudayaan itu benar-benar ditanyain tentang semua adat Jawa itu hampir detail. Dan semua event yang ada di Solo yang berhubungan sama kebudayaan itu ditanyakan. Terus waktu bahasa Inggris juga disuruh buat sebuah teks gitu. Itu nanti presentasi itu dalam waktu 2 menit. Dan berpikir juga dalam waktu 2 menit. Itu benar-benar pakai timer. Jadi kayak kita udah dikejar waktu, terus bahasa Inggris ya, bukan bahasa sehari-hari lah istilahnya. Tapi ya semuanya dilaluin, sesuai dengan apa yang dilaluin sebisanya. Terus akhirnya waktu sore dapat telepon ternyata lolos ke 10 besar. Dan habis itu karena di situ kan mama juga dorong banget ya untuk ikut Putra Putri Solo seperti itu. Nah, akhirnya pada waktu lolos, mama benar-benar seneng banget. Kayak mama bilang, di umur 17 tahun itu nggak gampang loh, Dek. Masuk di 10 besar aja tuh susah banget. Terus waktu aku lihat, ternyata
Yang umur 17 tahun tuh cuma aku dan satu cowok namanya Juna. Itu aja, yang lainnya tuh udah kuliah, bahkan ada yang udah kerja. Terus aku masuk ke tahap karantina. Karantina itu berjalan selama 10 hari. 10 hari itu dilewati dengan banyak banget materi baru, dan itu kegiatannya bener-bener full dari pagi sampai malam. Waktu itu aku berangkat dari rumah itu selalu jam 7 kurang, jam 7 pagi. Itu berangkat sampai sana jam setengah 8, itu udah mulai morning section. Itu lanjut kegiatan sampai jam 11 malam. Jam 11 malam baru pulang, masih ada tugas nanti, tugas harian gitu. Yang harus dikumpulin besok pagi. Pernah ada satu kejadian di mana itu dress code-nya itu kan dikasih tahu waktu malam, waktu mau pulang. Nah, itu besok itu harus pakai flat shoes hitam dan juga kaos polo putih, bawahnya jeans. Di situ aku udah ada kan polonya, terus jeansnya juga udah aman. Sepatunya nih, aku bener-bener nggak punya sepatu flat shoes hitam. Mamaku nggak punya, kakakku dan juga nggak punya. Itu udah jam 12 malam, aku inget banget di pinggir jalan itu aku bingung ini cari kemana, jam segini toko sepatu udah pasti tutup dong ya. Terus akhirnya aku bener-bener Dan cari. besoknya jam berapa? Besoknya itu jam setengah 8 lagi. Oke. Terus aku telepon ke teman-teman aku pada udah tidur. Terus aku tanya ke kakak kelasku juga udah nggak punya. Terus akhirnya aku nyerah kan, aku tanya ke panitianya. Aku tanya, Mas ini aku bener-bener gak ada solusinya gimana? Terus akhirnya kata Mas ini bentar aku cariin ya, aku bantu. Terus akhirnya alhamdulillahnya ketemu, dipinjemin kan sama temennya ini. Terus akhirnya bisa, dan subuh-subuh itu digosen ke rumahku. Untungnya kayak, oh gini ya, jalan orang yang emang mau berusaha tuh gini ya. Terus akhirnya dilewatin 10 hari, terus H-1 itu ada karantina yang nginep di hotel. Nah, waktu nginep di hotel itu ada satu sesi, waktu itu ketemu sama namanya Bunda Febri. Bunda Febri ini orangnya kayak psikolog gitu. Waktu itu dia bikin section yang bener-bener healing gitu, kayak membuka apa yang beban di hati itu dihilangin gitu, karena kan besoknya grand final ya. Grand final Putra Putri Solo itu bukan yang main-main gitu, nggak sak-sae lah istilahnya. Nah jadi waktu itu kita semua tuh bener-bener ngebuka diri di situ, menyadari lah kalau manusia itu bisa capek, manusia itu nggak apa-apa kok buat capek, buat minta istirahat itu nggak apa-apa, normal gitu. Karena kan waktu di 10 hari sebelumnya itu kan kita bener-bener harus apa ya? Push banget iya, ya. Kita kayak Dikejar ngebohongin diri sendiri kalau kita tuh capek gitu. Gitu. Nah, udah gitu kan yang cewek harus pakai high heels ya dari pagi sampai malam. Yang biasanya pakai sneakers. Iya, sekolah, betul. Gitu ya. Tahu? Terus tahu-tahu pakai high heels dari pagi sampai malam itu kaki sampai bengkak-bengkak, bahkan teman-temanku ada sampai lecet gitu. Oh my god. Terus akhirnya di hari puncak di grand final itu kita berharapnya kan waktu itu musim hujan ya, kita berharapnya jangan hujan dong, kalau hujan sebelum acara dong gitu. Ternyata Allah bilang gak bisa. Jadi waktu grand final Putra Putri Solo itu hujan lumayan deras, sampai kita tuh waktu sesi tanya jawab itu di atas panggung itu yang cewek-cewek kan pakai sanggul ya. Sanggul itu kan hairspray-nya banyak banget ya pasti. Itu dan open air ya? Iya, nggak ada ininya, nggak ada tutupannya kan atasnya. Nggak ada tenda, nggak ada kanopi ya? Oke. Terus waktu grand final tanya jawab, aku turun panggung Kemarin kali di mana itu. sih? Di Balikambang. Oh iya, di Balikambang. Aku turun panggung, aku tuh di atas panggung udah nahan. Jadi air hujan itu kena hairspray, terus airnya tuh masuk ke mata. Perih banget. Di situ aku udah kayak udah nggak bisa melek tapi gimana gitu kan. Terus akhirnya waktu turun panggung aku benar-benar udah nggak bisa nahan, dan akhirnya banget ya, nangis ya. Ini Putra Putri Solo 2021 dramatis banget ya. Waktu sesi pertama juga kan ada bagian nari ya. Waktu nari itu
karena panggungnya itu kayak plastik gitu, jadi temen aku ada yang kepleset di situ. Aduh, Dan itu mau nggak mau harus bangun lagi, harus nahan gitu. kasihan banget ya. Ya terus akhirnya ya dijalanin sampai akhirnya pengumuman, dan besokannya itu ada acara farewell. Jadi kita kayak kumpul-kumpul ngobrol gimana pengalamannya gitu. Dari angkatan atas terus dikumpulin jadi satu gitu. Jadi ya banyak banget sih yang berubah dari aku sebelum ikut Putra Putri Solo. Bahkan sebelum ikut Putra Putri Batik itu banyak banget yang berubah. Sebenarnya prinsip aku ikut Putra Putri Solo itu emang bukan untuk menang. Tapi karena mumpung masih 17 tahun, masih banyak kesempatan. Jadi kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu kan. Jadi Nggak akan keulang lagi iya kesempatan. betul. Mama juga bilang kalau ada kesempatan ambil aja. Belum tentu loh kamu besok-besok bisa dapat kesempatan lagi. Selama ikut kompetisi ini support sistemnya siapa? Mama sih. Mama. Mama sama kakak. Mama sama kakak. Iya. Karena ya Ayah? kebetulan papa udah nggak ada. Oh, Jadi cuma bertiga, cewek semua. Oke. Jadi mau nggak mau kan mama sama kakak itu kalau misalkan mah aku butuh ini, langsung mama tuh langsung ini cariin gitu-gitu. Padahal tuh kan aku tahu ya mama kerja dari pagi sampai sore kan pasti capek ya, masih pikiran Luar kerjaannya biasa, belum beres gitu. Tapi mama tuh tetap mau gitu nyariin. Waktu itu aku pernah Mau butuh, ribet, mau concern iya buat betul. prestasi dari putri tercintanya. Iya. Pernah waktu itu aku butuh kebaya putih. Terus aku bilang ke mama, "Ma, aku butuh kebaya putih buat besok." Terus akhirnya mama baru Kok nggak sampai pinjem rumah. aku ada gitu kayak putih. Mama sampai rumah, mama langsung berangkat lagi ke PGS buat cari kebaya. Terus akhirnya dapet. Terus mama tuh sampai bilang, "Kamu butuh apa lagi? Biar mama beliin." gitu. Terus waktu H-1 juga aku sempat sakit, sempat vertigo. Karena ya mungkin pressure ya. Terus akhirnya mama bilang dianterin obat ya ke hotel gitu. Terus akhirnya dianterin obat Karantinanya ke di hotel. hotel? Di Hotel Solia di Yosodiburo. Iya, gitu. Jadi sebenarnya emang aku di sini cuma cari pengalaman aja sih. Bukan untuk membesarkan nama pribadi ya, tapi emang di dasar hati aku tuh cuma cari aja lah, ikut aja lah, iseng aja lah gitu. Jadi kalau misalkan ekspektasi itu kan emang butuh ya kadang ya. Tapi aku bukan orang yang suka berekspektasi tinggi. Jadi aku tuh malah berpikir kemungkinan terburuknya. Sebenarnya itu nggak baik ya. Tapi kalau misalkan aku pribadi orang yang kalau nggak dapet targetnya itu bakal lebih sedih daripada aku berekspektasi ke paling buruknya gitu. Jadi aku ikut Putra Putri Solo ini menang nggak menang itu nggak masalah sih buat aku, karena Mungkin lebih ke nothing tulus aja iya, kali ya. betul. Jadi Iya. bukan berekspektasi buruk tapi lebih ke nothing tulus ya. Iya. Udahlah, cari sisi positifnya dari Iya. sebuah pengalaman ini. Perkara menang atau kalah itu sudah hal yang biasa. Tapi banyak hal yang bisa diambil dari situ ya. Ada pepatah yang mengatakan kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan ya. Jadi iya. itulah kenapa kita diharapkan untuk tetap berpikir positif. Iya. Jadi itu tadi, jadi kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Alam bawah sadar kita ini akan menuntun kita ke hal yang kita pikirkan tersebut ya. Disadari atau tidak itu banyak sekali yang sudah mengalami tentunya. Jadi apapun itu yang terjadi pada Anda mungkin pikirkanlah yang positif ya. Berekspektasi boleh, tapi kadang berekspektasi terlalu tinggi ini kadang membuat kita sakit hati juga ya, dan jatuhnya nanti jadi drop kalau misalnya. Nah, kemungkinan seperti ini mungkin bisa dihindari dengan dengan kita tetap berpikir positif dan balik lagi itu tadi. Nothing tulus. Oke, aku melakukan hal ini semua itu karena ya memang aku menyukainya. Gitu. Semoga bisa ada hikmah yang diambil. Kita akan rehat sejenak tentunya ya untuk sesi pertama kali ini setelah pesan-pesan berikut ini, dan masih dengan Putra Putri Solo. Ini Putri Solo ya, Putri Solo 2021 Agatha Chus Natia Putri.
Perkenalkan, nama saya Agatha Cusnatia Putri. Saya berusia 17 tahun dan saat ini saya masih bersekolah di SMA Batik 1 Surakarta. Saya berasal dari Kecamatan Banjarsari. Motivasi saya ingin mengikuti pemilihan Putra-Putri Solo tahun 2021 adalah untuk mengeksplorasi diri sendiri dan juga mempromosikan pariwisata Kota Solo di kancah internasional. Terima kasih. Putri Solo 4 adalah Agatha Cusnatia Putri, berusia 17 tahun, siswi SMA Batik 1 Surakarta, mewakili Kecamatan Banjarsari. Dan kita masih bersama di Tausel Suara Rakyat. Terima kasih untuk para pemirsa Surya Nuswantara TV yang masih tetap setia ya. Di sini masih juga bersama saya Yanti Wijaya dan kali ini masih dengan Putri Solo 2021 Agatha Cusnatia Putri yang cantik jelita. Ya, Agatha, tadi udah diceritakan pengalaman-pengalaman serunya gitu ya. Terus penuh perjuangan ya nampaknya 2021 di tengah pandemi, musim hujan, apalagi kondisinya open air ya waktu itu. Jadi ini membuat ya bener-bener kondisional banget ya. Jadi waktu itu hujan, terus sanggulan, sampai netes hairspray-nya gitu ya. Dan yang pasti make up-nya pasti udah udah longsor kemana-mana ya. Dan tapi tetap ya yang namanya cantik itu walaupun gimana pun looks-nya tetap cantik. Terbukti nih Agatha Cusnatia Putri tetap terpilih menjadi pemenang ya. Selamat ya tentunya. Dan ini pertanyaan berikutnya nih ya. Kan waktu itu masih sekolah ya, even itu waktu itu masih daring ya. Iya. Masih daring, ini ganggu nggak sih? Kebetulan kalau waktu masa karantina itu ada dispensasi dari Dinas Pariwisata juga, jadi untuk tugas itu bisa dipending. Tapi setelah selesai grand final itu langsung ngejar semuanya tugas gitu. Tapi masih bisa dihandle. Dari pihak sekolah sendiri sebenarnya memberi kelonggaran nggak sih? Sangat Ya. Karena basicnya kan. Jadi support juga ya sekolahnya. Iya, karena tahun-tahun sebelumnya juga udah ada pemenang dari Putra-Putri Solo juga, berasal dari SMA yang sama. Jadi, ya. Ini jadi salah satu prestasi untuk sekolahan juga ya tentunya. Iya, betul. Jadi sekolah memberikan dispensasi tentunya ya. Oke, luar biasa ya. Apakah sekolah-sekolah lain juga sama? Nah, itu kebetulan pengalaman di sebelumnya ini juga dipegang oleh SMA Batik ya? Iya. Jadi berturut-turut dong ya? Iya. Waduh, nah ini SMA Batik ini melahirkan bibit-bibit nih ya, bibit-bibit kebanggaan ya, kebanggaan yaitu Putra-Putri Solo dan kedepannya ini the next ya, itu pengennya sih setelah Putra-Putri Solo ini nanti ke ajang Putra-Putri Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Tapi ikut juga pasti atau diharuskan apa nggak sih sebenarnya? Tapi kebetulan untuk tahun 2021 ini Mas Mbak Jateng itu ditiadakan. Oh, Mas dan Mbak Jateng. Iya, Mas Mbak Jateng masih ditiadakan. Jadi mungkin yang ikut Mas Mbak Jateng selanjutnya itu dari Putra dan Putri Solo tahun 2022. Oh gitu. Ya, jadi kecil harapannya tentu saja untuk menuju ke Jateng ya. Iya. Dan tapi tetap ada tugas-tugas tentunya yang sudah dimandatkan, sudah diberikan tentunya khususnya untuk Dinas Pariwisata Kota Surakarta, karena Putra-Putri Solo 2021 ini adalah salah satu aset juga yang tentu saja akan memperkenalkan apalagi khususnya di sektor pariwisata ya Kota Surakarta. Nah itu selain juga memperkenalkan sektor pariwisata Kota Surakarta, tugas-tugas dari Putra-Putri Solo itu apa aja sih? Tugas dari Putra-Putri Solo itu tentunya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Solo itu dan menjadi ikon seperti pada saat kemarin ada event ketoprak, ada Pak Ganjar, ada Dr. Reisa, ada juga Gusti Dipo. Di situ Putra-Putri Solo bertugas untuk mendampingi seperti itu. Jadi istilahnya among tamu di situ. Jadi tugas Putra-Putri Solo itu untuk
menyambut tamu-tamu penting yang datang di kota Solo seperti itu. Oh gitu, oke. Terus tugas-tugas dari promosi itu sendiri itu melalui apa ya? Tentunya karena di masa pandemi seperti ini kita difokuskan untuk di bidang digital, jadi semuanya bisa seperti dari online, khususnya di Instagram, karena di akun Putra Putri Solo juga sangat aktif ya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Putra Putri Solo akan diupload di Instagram tersebut. Jadi kita seperti sharing ya. Putra Putri Solo tuh ngelakuin apa aja sih? Putra Putri Solo Jadi ada hari ini akun Instagramnya Iya. sendiri ya untuk teman-teman yang menjadi juara pada Putra Putri Solo. Iya, Tidak cuma juara 1 tapi juga juara. Terus ada Putra Putri Solo untuk kategori apa semacam itu ya? iya. Iya, oh. Totalnya ada berapa untuk awardingnya? Penghargaannya? Ada juara 1, juara 2, juara 3, favorit, persahabatan dan juga lingkungan. Oke, ada 6 ya. Iya. Jadi total ada 6 pasang ya, Iya. putra dan putri ya. Nah, saat ini concern untuk bertugas yang ada hubungannya dengan yang ada hubungannya dengan posisi sekarang menjadi seorang pemenang Putri Solo 2021 ini apa ini? Jadi apakah ikut organisasi kah? Apakah ditugaskan di kantor dinas pariwisata atau bisa diceritakan? Untuk sekarang Putra Putri Solo dibawahi langsung oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Jadi semua yang kita lakukan itu harus di bawah pengetahuan Dinas Pariwisata. Dan juga kita dibina oleh Pak Gembong sebagai seperti ketuanya, seperti pembina jadi Putra Putri Solo. Jadi kegiatannya nanti apa aja? Ya, Itu yang nanti memberi akan- jadwal juga dari Pak jadi Gembong. ada tugas-tugas tertentu yang nanti sudah menunggu dan tugas-tugas tersebut itu ada setiap hari atau Enggak tentu sih, karena kan kondisional juga ya. Kalau misalkan ada suatu event di Kota Solo, biasanya Putra Putri Solo diundang untuk datang ke acara tersebut dan menyambut tamu-tamu penting. Terus itu yang datang- saat ini sering dilakukan ya. Iya. Jadi menyambut tamu-tamu dari luar yang penting tentu saja tamu-tamu pemerintahan ya, Iya. semacam itu ya. Ya. Agatha, berbicara tentang remaja ya. Remaja atau usia kamu kan 17 ya. Jadi Iya. kan masih dalam usia remaja ya. Kalau Agatha melihat remaja di era sekarang ini seperti apa sih? Remaja itu kan umur rawan ya, bisa dibilang umur rawan. Sebenarnya ada dua sisi sih, dampak sisi positif dan sisi negatif pasti. Semua hal itu pasti ada positif dan negatifnya. Termasuk remaja itu juga ada Iya, dua macam juga ya. Pasti. Dua jenis ini untuk ya. untuk kita mulai dari yang baik dulu ya. Di masa sekarang itu para remaja kan istilahnya lebih update ya di sosmed, di internet seperti itu. Jadi para remaja itu bisa mengakses informasi itu lebih cepat daripada mungkin generasi yang lebih sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi para remaja itu kadang bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan hal yang positif. Kayak dari sekolah pun juga menggunakan daring kan ya, dari online juga. Dari Zoom, dari Microsoft Teams dan lain sebagainya. Jadi ya para remaja ini kadang memanfaatkan juga melenceng gitu ya. Ini sisi negatifnya. Iya, kita bicara sisi negatifnya. Jadi dari ulangan juga sekarang kejujuran juga udah berkurang ya, karena ya masa pandemi, jadi kita harus kondisional seperti itu. Dan sekarang apapun mudah diakses dari internet tuh, apapun dari bagus, negatif, positif tuh semuanya bisa diakses dengan mudah. Jadi pesan dari aku untuk para remaja, kita harus bisa memfilter apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita dapat dari sosial media itu nggak harus ditelan mentah-mentah gitu.
dipilah-pilah dulu mana yang bagus, yang jelek nggak usah digagas gitu. Jadi kita memanfaatkan sosial media, internet, kemudahan-kemudahan di zaman seperti ini kita gunakan untuk memajukan diri sendiri minimal, dan kalau bisa syukur-syukur untuk orang lain, orang sekitar kita seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau Agatha sendiri ini lebih menyoroti era digital, era sosial media. Jadi ada plus minusnya, ada negatif dan sisi positifnya dari pemanfaatan sosial media itu sendiri ya. Dan nanti akan berdampak, tentu saja berdampak luas, karena lewat sosial media itu kita bisa mengakses informasi apapun, bisa mengakses, dan informasi-informasi tersebut kita juga cara menanggapinya itu sesuai dengan bagaimana cara kita berpikir ya. Iya, betul. Jadi sekali. Bagaimana cara kita menganalisa itu seperti apa, mengemasnya seperti apa, kemudian baik buruknya seperti apa gitu ya. Jadi lebih menyorotinya ke era sosial media ya, yang tentu banyak sekali berpengaruh terhadap remaja ya. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang Agatha ini dari Putri Solo 2021. Nah, Agatha ini sebagai Putri Solo 2021, kita melihat Solo ini sudah kemajuannya sudah sangat luar biasa, pesat ya. Dan Solo ini tidak hanya dikenal di wilayah Jawa Tengah, tapi nampaknya sudah nasional, bahkan mungkin mendunia, karena Solo adalah termasuk kota budaya. Iya, betul Dan sekali. punya tagline Spirit of Java ya. Iya. Masih Spirit of Java ya? Iya, masih. Oke. Masih Spirit of Java, ini berarti spirit itu adalah kekuatan ya. Iya. Kekuatan dari Pulau Jawa ya. Iya. Oke. Nah, ini harapannya ke depannya untuk Kota Solo? Harapan dari aku untuk Kota Solo, semoga Kota Solo pastinya akan lebih maju dan banyak perubahan yang ada di Kota Solo, mulai dari sektor apapun itu. Dan juga Kota Solo semoga bisa menjadi kota yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, khususnya di bidang pariwisata. Semoga cepat pulih. Perekonomian ya, Iya, karena perekonomian, pandemi karena ya. tidak bisa dipungkiri ya kalau pariwisata pada saat masa pandemi ini sangat amat redup. Bahkan di tahun kemarin kita tidak bisa mengadakan pemilihan Putra Putri Solo tahun 2020 karena pandemi ini juga. Jadi semoga dengan adanya Putra Putri Solo tahun 2021 ini kita bisa membantu sektor pariwisata untuk bangkit kembali dan bisa mempromosikan kembali apa sih yang ada di Kota Solo, apa sih yang baru di Kota Solo, seperti itu. Nah, yuk kalau tadi untuk Kota Solo, bagaimana harapannya untuk Putri Solo? Putri Solo yang kita udah memasuki 2022 ya, dan semoga nanti tidak ada aral melintang untuk pemilihan Putra Putri Solo 2022 ya. Nah ini cepet banget ya Agatha ya. Iya. Kemarin dilantik ya. Sekarang udah mau ada pemilihan lagi nih ya. Aduh, jadi Agatha harus bisa memanfaatkan momen ini dengan baik ya. Ya, ini apa ini untuk Putra Putri Solo 2022? Untuk Putra Putri Solo 2022 semoga lebih bisa membungkus konten untuk Kota Solo supaya pariwisata Kota Solo juga bisa bersaing dengan kota-kota lain seperti Kota Jogja contohnya. Jadi kita bisa bercermin sama Kota Jogja untuk Kota Solo kira-kira mau dibawa seperti apa ya pariwisatanya? Jogja ini bukan kota lagi ya, karena Jogja ini sudah jadi provinsi ya. Iya, betul. Daerah Istimewa Yogyakarta Iya. gitu. Jadi melepaskan diri dari Jawa Tengah menjadi sebuah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi tentunya ini juga Solo semoga saja bisa juga bersaing ya, karena wilayahnya juga ya. Karena sebenarnya juga kita sebagai Putra Putri Solo Luas tahun wilayahnya. 2021 ini sedikit banyak kita belajar dari bagaimana sih Dimas Diajeng Kota Jogja itu mempromosikan pariwisata yang ada di Jogja. Jadi menurut dan kita juga
dan kita juga seenggaknya kita sama lah sama mereka. Oke, jadi menurut Agatha ini justru malah wah Yogyakarta ini keren ya gitu kalau melihat Iya, kalau untuk dari sudut pandang Agatha. iya, karena Jogja memang udah siapa sih yang nggak tahu kota Jogja? Nah seperti itu, kita juga pengen siapa sih yang nggak tahu Solo? Siapa sih yang nggak tahu apa sih pariwisata yang ada di Solo itu apa? Sama-sama berbalut budaya, Iya. budaya Jawa Tengah, keraton dan Padahal- sebagainya ya. Padahal juga Solo itu nggak kalah keren ya sama kota-kota lain seperti itu. Kita udah punya museum keris yang jelas diakui oleh UNESCO. Terus kita juga punya museum di Keraton Kasunanan. Kita punya museum di Pura Mangkunegaran. Kita punya banyak banget sebenarnya museum-museum. Kita punya banyak banget tempat peninggalan bersejarah. Iya, tempat-tempat wisata di Kota Solo yang sangat menarik itu banyak banget. bersejarah Cuma budaya. kita kurang Aware ya. kurang Kurang orang-orang istilahnya peduli dengan iya tentu saja sektor pariwisata, Iya. treasure, Iya. istilahnya harta karun di bidang pariwisata yang terpendam ya. Iya, Yang betul nampaknya sekali. sedikit polesan, ini bisa menarik para wisatawan Iya. ya. Kalau Yogyakarta memang luar biasa ya, karena memang Yogyakarta ini, kalau ngomongin Yogyakarta ya, ini karena di Yogyakarta sendiri adalah kota pendidikan ya, terkenal kota pendidikan. Dari kota pelajar, kota pendidikan. Sorry, kota pelajar. Terima kasih untuk asisten saya yang sudah mengingatkan ya. Ini host juga manusia ya. Ya, kota pelajar ini jadi di Yogyakarta itu banyak sekali dari seluruh penjuru Indonesia. Iya. Nah, ini pelajar-pelajar berkumpul di sana. Itulah banyak sekali kebudayaan di sana tentunya ya, yang dilahirkan tentunya. Jadi mungkin ini salah satu yang jadi alasan kuat ya. Nah mungkin Solo nanti juga bisa seperti itu ya. Jadi Semoga destinasi untuk tempat belajar. Karena kita Iya. juga punya universitas-universitas yang keren juga ya. Kita di Solo juga punya wisata edukasi kok. Banyak banget sebenarnya tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan tempat edukasi juga. Mungkin kita kurang sadar, oh ternyata ini juga ya, bagus juga ya. Oh ini ternyata ada ini ya, seperti itu. Jadi ya tugas untuk Putra Putri Solo tahun 2022 semoga bisa lebih meng-highlight tempat-tempat wisata yang ada di Solo untuk diperkenalkan di kaca nasional mungkin ya. Berarti itu nggak jauh beda sama misi visinya yang sekarang ya. Iya. Dari Agatha, nanti tinggal melanjutkan aja nih harapannya Agatha ya. Jadi Agatha ini sudah mulai membuat fondasi untuk mengarah ke hal ke hal itu ya. Jadi ada banyak potensi yang ada di Kota Solo tentunya yang bisa digali, yang bisa dipromosikan tentunya. Nah, kalau tadi bercerita tentang, saya bertanya tentang harapan-harapan untuk Putra Putri Solo di tahun 2022 versinya Agatha. Nah, kalau di sini harapan dari Agatha untuk remaja yang tentu saja masih ragu-ragu, pengen nggak pengen, karena susah juga loh ya ikut andil menjadi bagian, susahnya tuh lebih ke mental ya. Iya. Nah, ini bisa disampaikan, bisa disupport gini ya supaya nanti tertarik untuk menuju atau mendaftarkan diri atau menjadi Putra Putri Solo selanjutnya, Putra Putri Solo tahun 2022, silakan. Untuk para generasi muda yang merasa pengen untuk ikut Putra Putri Solo tahun 2022, kalian bisa daftar dulu, cari-cari pengalaman. Kalau misalkan cari informasi, iya, cari-cari perbanyak, informasi, akses. tanya-tanya juga nggak masalah kok, pasti dijawab Tanyanya kan. kemana sih? Kalau tanya-tanya seperti itu kan bisa, biasanya di Putra Putri, di Instagram Putra Putri Solo itu biasanya buka Q&A box. Nah itu bisa tanya di situ, atau mungkin langsung tanya aja DM ke Instagramku, ke Instagramnya teman-teman di Putra Putri Solo tahun sebelumnya juga boleh. Pasti bakal dibantu, pasti bakal dikasih tahu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk ikut Putra Putri Solo. Tips and trick untuk masuk di Putra Putri Solo tuh apa aja sih, pasti bakal dikasih tahu. Kemudian mulai dari usia berapa sampai batasannya usia berapa? Untuk usia itu di 17 tahun sampai 24 tahun. Tapi itu harus KTP domisili Solo ya, harus ya. Surakarta. Oke, kamu udah 25 tahun ya? Nggak bisa ya? Oke, iya.
Agatha, makasih banget nih ngobrol-ngobrolnya. Terima Jadi 17 tahun sampai 24 tahun. Iya. KTP Solo ya. Ya, Surakarta. Surakarta, KTP Surakarta. Dan untuk Anda yang penasaran, pengen ikut, aduh tapi aku nggak punya kalau Agatha ini passionnya di musik, tarik olah vokal ya. Nah, boleh dong. Agatha saat ini bergabung dalam sebuah kelompok musik ya? Iya. Namanya? Kalau aku kadang ikut di The Java Keroncong. The Java Keroncong. Saat ini kita sedang menyaksikan halo The Java Keroncong. Terus Ada ada aku lagi? masih apa ya, Kayak freelance. job-job Iya, gitu ya. job-jobnya masih mandiri gitu. Jadi ada job-job, ada Belum. freelance vokal gitu untuk vokalis ya, untuk apa? Untuk event-event wedding semacam itu ya. Oke, boleh dong satu bait. Inspirasinya apa? Suka banget, cinta banget, atau ya lebih apa ya? Inspirasi, cinta, suka sama musisi atau siapa ya? Penyanyi siapa gitu? Banyak sih sebenarnya ya. Kalau dari luar siapa? Kalau dari luar aku Adele. Adele. Iya. Kalau dari Indonesia, dalam negeri? Indonesia, aduh susah nih. Mungkin Tulus kali ya. Tulus, cowok ya ternyata ya. Oke. Tulus ya. Nggak pengen ikut ajang pencarian bakat? Dulu aku sempat ikut Apa? di The Voice Kids. Tapi itu Sekarang udah nggak kids lagi. iya, Ikut yang remaja dong. The Voice Teenager ya. The Voice of Teenager, X Factor, Indonesian Idol apa gitu-gitu. Nggak ikut Soon. tertarik. Soon. Iya, Insya as soon Allah. as possible ya. Baiklah. Dan kesempatan tidak muncul 2 kali ya. Mungkin karena kebanyakan job, jadi kadang-kadang suka ntar dulu ya. Oke. Baiklah Agatha, makasih banget ya untuk perbincangan terima kita. kasih. Satu bait dong, satu bait. Adele, boleh? Lagu yang baru kali ya, Easy on Me. Iya. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Dan Anda bisa juga menyimak penampilan dari Agatha, tentu saja penampilannya. Punya link YouTube, bisa main gitar? Belum kalau itu. Oke, mungkin bisa tandem sama temennya ya. Iya. Aduh, ini pasti nanti subscribernya banyak loh ya. Ini harus potensinya harus lebih dikembangkan lagi. Yang lain-lainnya itu biasanya cover siapa. Boleh dong ya, nanti Agatha bisa seperti itu juga ya. Dari Solo gitu, jadi YouTubers, selebgram. Oke, sukses ya untuk Agatha. Dan salam buat teman-teman di The Java Keroncong. Salam buat mamah kamu yang luar biasa, kemudian saudara kamu yang luar biasa juga, selalu support teman kamu, sahabat kamu juga ya. Iya. Oke. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Oke, itu tadi adalah perbincangan kita tentu saja dengan Agatha Chusnatia Putri. Dia adalah pemenang juara pertama dari pemilihan Putra Putri Solo tahun 2021. Dan ini adalah perbincangan kita tentu saja di Talkshow Suara Rakyat. Akhirnya saya Antik Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di edisi atau tema yang berbeda untuk Talkshow Suara Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.